Pusat, ia mengabulkan gugatan Partai Prima, yaitu menghentikan tahapan pemilu 2024. Bagaimana kemudian KPU menyikapi putusan ini? Apakah berpotensi mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan? Sudah bergabung Komisioner KPU Idam Holik dan Hakim MK periode 2003-2008 Marwarar Sihaan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Idam terlebih dahulu. Pak Idam, secara resmi KPU sudah mengajukan banding. Persiapannya seperti apa untuk menghadapi sidang selanjutnya? Dan dalam pengajuan banding, poin-poin apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari KPU? Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, KPU mengajukan banding sebagai tindak lanjut dari putusan karena menurut saya PN Jakarta Pusat banyak kejanggalan dan kami sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia bahwa kami di rentang 14 hari akan melakukan banding dan pada hari ini memori banding sudah diregister. Tahapan berjalan sebagaimana mestinya, tahapan penyelenggaraan pemilu tidak ada yang terganggu. Kami tetap fokus menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan pemilu karena tahapan penyelenggaraan pemilu berbatas waktu dan kami harus selesaikan satu persatu. Kita tahu pada saat ini kemudian disampaikan putusannya cukup membuat banyak pihak terkejut gitu ya. Meskipun tadi Anda mengatakan KPU dan jajaran tengah fokus dalam proses tahapan pemilu. Apakah kemudian ini menjadi pertanyaan dari para anggota KPU di daerah misalnya atau jajaran KPU lainnya di daerah? Karena ini cukup membingungkan pada awalnya. Rekan-rekan KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota ya, KIP Kabupaten Kota di Aceh, mereka memahami norma yang terdapat di dalam pasal 431 sampai dengan pasal 433, yang dimana tidak ada yang namanya istilah penundaan pemilu. Yang ada hanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan itu pun karena faktor post mayor yang menjadi prasyarat utama dan penentuan ketetapan berkaitan dengan pemilu susulan dan pemilu lanjutan itu berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia, bukan karena putusan PN ya. Dan kita ketahui kalau bicara tentang sengketa proses, hal tersebut diatur secara eksplisit di dalam pasal 466 sampai dengan pasal 472, khususnya pasal 467 ayat 1 dan pasal 470 ayat 1, yang dimana yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses adalah Bawaslu PN, bukan PN. Jadi rekan-rekan memahami konstruksi hukum ini. Jadi salah kamar, tanda kutip bisa dikatakan seperti itu. Saya ke Pak Marwarar sekarang. Selain dulu di Mahkamah Konstitusi ya Pak ya, menjadi hakim konstitusi, tapi juga sudah malah melintang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Anda melihat kasus ini seperti apa ketika kemudian Partai Prima banyak mengatakan salah kamar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya, saya kurang tahu apa kedengaran saya, tapi tadi Elvira agak hilang suaranya. Tetapi intinya bahwa memang ada perkembangan baru di dalam hukum tata negara yang menyangkut sebenarnya apa yang dikatakan HAM, di mana Mahkamah Konstitusi menjadi suatu badan atau lembaga yang menangani sebenarnya di wilayah atau di negara-negara di mana ada Mahkamah Konstitusi yang disebutkan menangani apa yang kita katakan constitutional complaint. Constitutional complaint atau constitutional tort bisa terjadi sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran yang dianggap terjadi terhadap hak asasi atau hak konstitusional orang yang tidak dilayani secara semestinya, dan kemudian dia juga merupakan suatu perbuatan yang boleh dikatakan menimbulkan kerugian. Sehingga di sini ada titik singgung yang juga terjadi antara kewenangan peradilan umum dengan kewenangan peradilan tata negara, di mana titik singgung itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, tetapi sebenarnya secara tajam, kalau misalnya hakim itu sudah mengetahui bahwa pemilu itu berada di dalam ruang lingkup hukum publik di dalam yang diatur dalam konstitusi, tentu saja peraturan di dalam konstitusi itu yang dijabarkan dalam undang-undang pemilu juga menjadi suatu ranah hukum publik. Oleh karena itu menjadi agak susah kita membayangkan bahwa
ketika ada perbuatan melawan hukum yang boleh dikatakan bisa tumpang tindih yang bersifat perdata dengan publik, maka boleh terjadi ada kebingungan dalam melihat suatu petitum yang diajukan partai Prima, yaitu memerintahkan KPU untuk melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya juga, yang itu tidak mungkin atau sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita melihat ini sebenarnya di dunia peradilan, jenis putusan seperti ini sepanjang menyangkut perintah untuk menunda pemilu, itu disebutkan adalah putusan yang non-eksekutabil, tidak dapat dilaksanakan karena itu adalah di luar kompetensinya. Oleh karena itu, sudah paslah bahwa kita sebenarnya menganjurkan bahwa Mahkamah Agung jangan menanggapi secara negatif apa yang menjadi saran atau persoalan di tengah masyarakat, tetapi dia membuka diri bahwa ini memang ada perkembangan baru di bidang hukum yang bisa menimbulkan kebingungan, tetapi berikan waktu kepada peradilan juga untuk lebih memahami ini, sehingga dapat diluruskan bahwa suatu kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa menjadi sesuatu yang demikian saja dikesampingkan kalau itu bukan menjadi kewenangan lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu itu. Inilah menjadi dasar kekeliruan yang terjadi, tetapi menurut saya ada titik singgung kewenangan ini yang disebutkan dengan constitutional tort atau perbuatan melawan hukum konstitusi, yang pada satu titik di jurisdiksi di mana MK ada, itu adalah kewenangan peradilan MK. Tetapi kita belum ada peradilan MK tentang constitutional complaint, maka itu masuk biasanya semua kompetensi yang tidak ada di mana-mana itu masuk ke peradilan umum. Tetapi peradilan umum harus tetap juga melihat bahwa hukum publik yang diatur dalam konstitusi tidak bisa menjadi sesuatu yang diabaikan. Karena satu-satunya yang bisa menunda itu, karena itu di pasal 22E ayat 6 itu adalah kewenangan MPR saja. Kalau mereka misalnya menyatakan atau kesepakatan ada kita tunda pemilu, ya dirubah dulu Undang-Undang Dasar. Tetapi tidak bisa hakim memerintahkan KPU tunda pemilu. Saya kira inilah perkembangan yang terjadi yang perlu dipahami juga. Tetapi menurut saya sepanjang mengenai perintah penundaan pelaksanaan pemilu itu adalah jenis putusan yang disebut secara teknis non-eksekutabil atau putusan yang seandainya pun seluruhnya sampai ke tingkat Mahkamah Agung menganut pendirian seperti dianut PN Jakarta Pusat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan karena itu bukan menjadi kompetensi KPU sendiri. Hakim tidak boleh memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mungkin melakukannya. Saya kira ini penjelasan dari saya, Mbak Elvira. Baik, saya ke Pak Idam lagi, merespon tadi disampaikan Pak Marwarar. Memang kan kita ada secara tertulis aturannya begitu ya Pak Idam ya, bagaimana kemudian pemilu bisa ditunda, ada faktor-faktor penyebabnya begitu. Tapi kita mendudukkan perkara Partai Prima ini sendiri karena mengatakan sudah kepetun, kemudian yang jelas, saya perlu luruskan, dalam undang-undang pemilu itu tidak ada istilah penundaan pemilu. Tidak ada istilah penundaan pemilu. Adanya Pasal susulan. 431 ayat 1 itu yang ada adalah istilah pemilu lanjutan. Pasal 402 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menjelaskan ada istilah pemilu susulan. Dan itu pun kondisinya post mayor, ya. Ada kondisi darurat yang memaksa tahapan ini tidak bisa berjalan, sehingga akhirnya KPU menetapkan apakah itu pemilu lanjutan, apakah itu pemilu susulan. Kalau dia sebagian dari tahapan, maka nanti ditetapkanlah pemilu lanjutan. Kalau dia seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan, maka dia kategorinya pemilu susulan. Dan saat ini, sejak tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, di mana KPU paling lambat menjalankan tahapan itu 20 bulan, ya, sejak tanggal 14 Juni sampai hari ini, seluruh tahapan berjalan lancar, tidak ada tahapan yang terhenti karena kondisi post mayor. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Muarar, itu sangat tepat sekali terhadap PN Jakarta Pusat tersebut. Oke. Pak Idam sudah mendengar karena ramai sudah di media dalam 1-2 hari ini jika kemudian Partai Prima mengatakan akan mencabut gugatan jika diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Respon KPU seperti apa Pak Idam?
Kami ini pelaksana undang-undang pemilu, Mbak. Jadi kami tidak bisa merespon sesuatu yang tidak diatur di dalam undang-undang pemilu. Penetapan partai politik peserta pemilu itu ditetapkan dalam sebuah keputusan. Nah, keputusan ini bisa disengketakan, itulah yang dinamakan dengan sengketa proses. Ini diatur di dalam pasal 466. Ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bagaimana menyelesaikan sengketa proses ini? Itu dilaksanakan atau diperintahkan dua lembaga oleh undang-undang, itu Bawaslu Republik Indonesia dan PT UN. Hal ini diatur semua secara rinci di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, jadi kami dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu, kami harus berpegang teguh. Pertama, ya, salah satu prinsipnya itu adalah berkepastian hukum. Dan yang kedua, itu tertib. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Undang-Undang Pemilu. Hal ini dituangkan di dalam pasal 3 huruf D dan huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi kami sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa merespon sesuatu yang sifatnya spekulatif, sesuatu yang sifatnya itu di luar aturan pemilu. Oke. Saya ingin mungkin ini agak mundur sedikit, tapi posisinya secara pada saat proses verifikasi dan sebagainya, Partai Prima saat itu seperti apa kondisinya sehingga kemudian diputuskan tidak lolos untuk sebagai peserta pemilu ke tahapan selanjutnya? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, apabila partai politik non parlemen mengikuti pendaftaran partai calon peserta pemilu, maka itu dilakukan yang namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, dalam konteks verifikasi administrasi, partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, partai tersebut mengajukan sengketa proses di Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan Bawaslu pada tanggal 4 November 2022 memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan putusan KPU berkaitan dengan penetapan hasil verifikasi administrasi dan memberikan kesempatan kepada partai politik tersebut memperbaiki persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dalam rentang waktu 1 kali 24 jam. Apa yang menjadi sah dalam amar putusan Bawaslu sudah kami laksanakan, dimulai dengan cara menerbitkan surat tertanggal 8 November 2022 di mana kami berikan kesempatan kepada partai politik tersebut memperbaiki persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dalam hal ini berkaitan dengan keanggotaan partai politik. Kita ketahui, ya, syarat sarahan keanggotaan partai politik itu adalah 1.000 atau 1/1000 di setiap kabupaten kotanya, dan di setiap provinsi itu harus ada minimal 75% kabupaten kota. Dan untuk tingkat provinsi itu harus seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan sama proses verifikasi partai politik ini belum terbit Perpu nomor 1 tahun 2022 sehingga jumlah provinsi masih berjumlah 34 provinsi. Ya, jadi apa yang menjadi putusan Bawaslu sudah kami laksanakan. Setelah kami melaksanakan putusan Bawaslu ternyata belum memenuhi persyaratan, maka partai tersebut mengajukan sengketa proses ke PT UN dengan 2 perkara. Kedua perkara tersebut diputuskan tidak diterima oleh PT UN. Gitu. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Hanya ada 2 lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa proses. Ya, pertama Bawaslu RI, yang kedua adalah PT UN. Selebihnya tidak ada. Dan ini berkaitan dengan kompetensi absolut. Dan saya sangat yakin Pak Muarar, ya, sangat memahami konteks hukum ini karena pemilu ini konteksnya bersifat khusus, ya, tidak sama dengan pada umumnya. Sehingga Undang-Undang Pemilu harus mengatur itu secara eksplisit di dalam norma-normanya. Oke, Pak Marwarar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam, bagaimana kemudian jalurnya sudah terarah begitu. Tapi kita berbicara mengenai tahapan pemilu masih akan panjang menuju 2024. Gugatan-gugatan serupa mungkin saja terjadi terkait administrasi, hasil sengketa pemilu. Bagaimana kemudian memastikan bahwa hal seperti ini, gugatan salah kamar, tapi kemudian direspon dan diputuskan oleh majelis hakim, ini tidak terulang? Ya, saya kira agak terputus lagi tadi, tapi saya kira kami bisa menangkap ini bahwa kalau misalnya sengketa yang diajukan itu telah dihadapkan kepada peradilan yang memiliki kompetensi tentang itu, yang pertama tadi disebutkan Pak Idam di Bawaslu, yang memang itu menjadi ranah Bawaslu, tetapi kemudian jikalau menyangkut itu
suatu keputusan TUN yang dianggap melanggar aturan kepada peradilan TUN. Tetapi sebenarnya meskipun dari dua peradilan ini seandainya kita menganggap masih ada pelanggaran HAM yang boleh dikatakan hak, misalnya hak konstitusional untuk berserikat mengikuti pemilu seperti yang ditetapkan dalam konstitusi, maka memang boleh saya kira dibawa ke peradilan seperti saya katakan tadi, karena Mahkamah Konstitusi belum diberikan kewenangan untuk menangani perkara constitutional complaint, boleh jatuh di depan peradilan umum, karena sebagai namanya peradilan umum dia terbuka kepada semua kompetensi yang ada. Tetapi intinya adalah bagaimana peradilan umum juga akan mendasarkan pertimbangan dan putusannya kepada hukum yang ada. Jangan dikatakan antara hukum privat, yaitu pasal 1365, seandainya juga misalnya KPU bisa dibuktikannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apakah itu bisa kita ambil dengan suatu kriteria yang luas, yaitu bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, melanggar apa yang menjadi hal-hal yang patut dilakukan, maka itu boleh dikatakan ada seperti itu. Tetapi tetap bahwa sebagai hukum publik yang mengatur tentang pemilu, tidak boleh ada perintah yang bersifat privat, yaitu memerintahkan supaya KPU menunda pemilu. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita biasa mengatakan itu adalah putusan yang non-eksekutabil. Tidak terlalu serius kalau dari sudut juridis. Tapi dari sudut politik kan kita sebagai orang yang kecimpung di bidang sosial politik itu kita melihat suasananya kan bisa dipergunakan ke segala arah. Itu yang menyebabkan kita khawatir. Kalau secara teknis juridis, kalau saya tidak ada masalah itu adalah sesuatu putusan yang dengan sendirinya tidak akan bisa dilaksanakan. Karena memang tidak ada landasannya dari sudut konstitusi maupun undang-undang pemilu. Baik. Saya kira ini akan cepat nanti ditanggapi di tingkat pengadilan tinggi dan akan diluruskan menurut saya. Tetapi itu pun tentu harus sadar betul bahwa perubahan konstitusi kita membawa juga sengketa-sengketa yang berjenis itu, terutama dengan adanya dimasukkannya hak asasi manusia di dalam konstitusi dan juga menjadi landasan daripada apa yang dikatakan suatu pengujian tindakan-tindakan pemerintahan seperti juga KPU misalnya, apakah memang itu boleh kita kategorikan sebagai melanggar konstitusi yang katakanlah itu menjadi perbuatan melawan hukum konstitusi yang menimbulkan kerugian bagi partai prima. Tetapi landasan hukum privat tidak bisa digunakan dalam hal ini, dalam pasal 1365 yang dipakai itu. Saya kira ini pandangan saya, Pak Elvira. Baik. Bentuk koreksinya apakah juga mungkin langkah tegas dari Komisi Yudisial atau mungkin dari Mahkamah Agung merespon ini? Bagaimana kita melihat posisi standing point dari para hakim ini? Ya, kalau saya melihat kalau dari sudut juridis, barangkali satu perkembangan baru begitu layaklah atau orang bisa memahami bahwa orang bisa keliru dalam hal ini. Tetapi dari segi kode etik misalnya tidak selalu harus kita lihat di situ, kecuali petunjuk-petunjuk tentang itu sudah cukup bahwa ada penyimpangan yang menyebabkan hakim PN itu kehilangan independensi dan imparsialitasnya karena tidak profesional misalnya atau integritasnya bisa ditunjukkan. Saya kira itu baru kita bicara tentang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kode etik ataupun integritas hakim di dalam hal itu. Sepanjang itu belum, saya kira kita melihat dari segi juridis saja dulu dan pengadilan tinggi akan menyelesaikan di tingkat banding. Oke, artinya KPU tidak perlu khawatir sama sekali di tingkat banding, kemungkinan besar KPU akan menang. Ya, saya kira itu akan kita lihat nanti. Sepanjang apapun tidak ada gangguan itu. Kalau dari sudut hukum terhadap pelaksanaan pemilu yang mengakibatkan KPU harus melangkah seperti yang diminta oleh Partai Prima dan dikabulkan oleh Hakim PN Pusat. Saya kira dari sudut juridis ya, saya kurang tahu apa yang terjadi kalau ada langkah-langkah atau dibalik itu ada suasana politik yang diinginkan
yang itu di luar tentu wilayah daripada hukum. Oke. Saya kira demikian, Mbak Elvira. Oke, suasana politik saya ke Pak Idam. Menurut KPU, apakah memang ini murni berurusan dengan hukum atau ada motif politik lain di belakangnya? Saya tidak bisa merespon pertanyaan tersebut karena pertanyaan tersebut di luar kompetensi kami sebagai penyelenggara pemilu. Kami hanya merespon sesuatu yang memang sekiranya itu berkaitan dengan apa yang diperintah oleh undang-undang pemilu. Nah, pada kesempatan ini saya sangat yakin para ahli hukum tata negara, ya, para ahli hukum berkaitan dengan administrasi negara, kalau kita membaca peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 pasal 11, ya, itu sangat eksplisit di mana PN tidak memiliki kewenangan mengadili persoalan yang sifatnya administrasi negara. Nah, di sini ada Pak Muarar, ya. Itu normanya sangat eksplisit, ya, dan saya hanya ingin mengintrodusir bahwa norma di pasal 11 peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 sangat eksplisit, ya. Itu, Mbak. Jadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami harus memberikan informasi yang sifatnya berkepastian hukum. Kami tidak bisa merespon sesuatu yang sifatnya spekulatif, dan hari ini kami menghormati putusan PN dengan cara kami melakukan banding sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Putusan sebuah pengadilan itu dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Baik, artinya cukup yakin untuk di proses selanjutnya banding nanti akan diterima dan KPU akan memenangkan ini? Negara Indonesia adalah negara yang menyebut supremasi hukum. Dan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. Ya, kalau bicara tentang penundaan pemilu, undang-undang pemilu tidak bicara itu, dan bahkan konstitusi menegaskan bab 7 Romawi pasal 22E ayat 1 ada frasa yang namanya pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Ini perintah konstitusi. Negara ini menganut demokrasi konstitusional. Kita semua tahu. Oke, baik. Pak Idam Holik, Komisioner KPU, terima kasih waktu Anda sudah bersama kami. Dan juga Pak Marwarar Sihaan, Hakim MK periode 2003-2008. Kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya dan kita harapkan memang tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar dan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Pak Muarar, pencerahan.